Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama channel dalam membahas latihan soal dan pembahasan materi bilangan pada pertemuan ke-8 kali ini. Kita akan membahas nomor 36 sampai nomor 40. Sebelum kita mulai, kita baca doa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Nah, bagi yang belum subscribe untuk AF Channel Belajar untuk Berbagi, silahkan di subscribe. Semoga dapat menambah semangat dalam membuat materi-materi berikutnya. Nomor 36, pecahan 23 per 30, 3 per 4, 4 per 5, disusun dengan urutan naik. Berarti kita susun dengan urutan naik. Bagaimana caranya? Kita coba samakan penyebutnya dengan mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. Berarti KPK dari 30, 4, dan 5. 30 faktor primanya adalah 2 kali 3 kali 5. Sedangkan 4 adalah 2 pangkat 2 dan 5 adalah 5. Maka KPK-nya adalah diambil yang sama pangkat yang tertinggi, yaitu 2 pangkat 2. Ini yang tidak sama juga kita ambil 3. Ini juga 5. Berarti hasilnya adalah 4 kali 3 kali 5, yaitu 60. Sehingga pecahan-pecahan ini kita ubah menjadi 23 per 30, 3 per 4, 4 per 5, menjadi penyebutnya 60. Nah, maka pembilangnya akan berubah. 60 dibagi 32, 2 kali 23 adalah 46. Ini juga 60 dibagi 4 itu 15. 15 kali 3 itu 45. Ini juga 4-nya berubah menjadi 60 dibagi 5 itu 12. 12 dikali 4 48. Sehingga urutan naik kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecil adalah 45 per 60, kemudian 46 per 60, kemudian 48 per 60. Jadi naik ya, pembilangnya yang naik. 45, 46, 40. Maka kita kembalikan kembali ke asalnya. 45 per 60 itu asalnya adalah dari 3 per 4. Kemudian 46 per 60 asalnya adalah dari 23 per 30. Sedangkan 48 per 60 asalnya adalah dari 4 per 5. Sehingga urutannya adalah 3 per 4, 23 per 30, 4 per 5. Dan jawabannya adalah yang C. Nomor 37 masih yang sama, sekarang diurutkan turun. Nah, pecahan dari 4 per 5, 5 per 6, 3 per 8 disusun dengan urutan turun. Ya. Maka kita cari penyebutnya, samakan penyebutnya dengan mencari KPK dari penyebutnya, yaitu 5, 6, dan 8. 5 itu 5, 6 itu 2 kali 3, sedangkan 8 2 pangkat 3. Maka KPK-nya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Nah, 8 dikali 3 dikali 5 berarti 120. Jadi KPK-nya 120, maka penyebut-penyebutnya kita rubah menjadi 120. Ya. 4 per 5 menjadi penyebutnya 120. 120 dibagi 5, 120 dibagi 5 adalah 24 ya. 24 dikali 4 adalah 96. 120 dibagi 6 adalah 20. 20 dikali 5 adalah 100. 120 dibagi 8 adalah 15. 15 dikali 3 adalah 45. Sehingga urutan yang diminta urutan turun berarti dari yang terbesar ya. Yang terbesar adalah 100 per 120, kemudian 96 per 120, dan yang terakhir 45 per 120. Kita kembalikan lagi ke asalnya. 100 per 120 itu adalah 5 per 6, 96 per 120 adalah 4 per 5 ini ya, dan 45 per 120 adalah 3 per 8. Maka hasil akhirnya adalah 5 per 6, 4 per 5, dan 3 per 8. Jawabannya adalah yang A.
Kita lanjutkan nomor berikutnya, nomor 38. Jika akar 7,5 adalah 2,74 dan akar 75 adalah 8,66, maka akar 0,75 adalah berapa? Nah, kita berdasarkan apa yang diketahui ya. Jadi yang ditanya akar 0,75. 0,75 itu bisa kita ubah menjadi 7,5 dibagi 10. Atau bisa juga 0,75 itu 75 per 100 ya. Nah, kemudian nanti kita cari ini aturannya, pembagian dalam bentuk akar, maka bisa kita pisahkan menjadi akar yang atas, akar 7,5 dan akar 10. Akar 7,5 di sini diketahui 2,75, berarti bisa kita tulis 2,75 di sini, 2,74 di sini ya. Ini akar 10-nya. Nah, akar 10-nya kita tidak bisa ya, karena 10 ini bukan bilangan kuadrat. Jadi ini tidak bisa kita selesaikan. Bisa kita selesaikan tapi menggunakan alat bantu seperti kalkulator atau tabel. Nah, kita lanjutkan yang sebelahnya. Akar 75 di sini sudah ada yaitu 8,66 ya. Akar 100 kita tahu semua 100 adalah bilangan kuadrat sehingga ini memudahkan kita. Akar 100 adalah 10. 8,66 dibagi 10 adalah 0,866. Maka jawabannya adalah yang C. Ya, jelas ya. Kemudian nomor 39. Nah, ini yang rumit. Sebidang tanah seperti gambar di bawah ini dibagi menjadi 4 bagian. Bagian A luasnya 42, ini yang A. Bagian B luasnya 63 dan bagian D luasnya 18. Berapa luas bagian C? Nah, di sini kita misalkan dengan ukuran-ukuran dulu ya, supaya bisa nanti kita hitung. Misalnya ini A, di sini B, maka nanti di sini juga A, di sini juga B. Kemudian di sini C, maka di atasnya juga nanti C. Di sini D, maka di sini juga D ya. Nah, di sini B sama ya. Di sini juga A. Nah, ini. Sehingga persegi-persegi panjang ini bentuknya bisa kita cari menggunakan luas persegi panjang. Luas A, kita lihat A-nya itu ini ya, ini yang ini. Bentuknya adalah seperti ini, maka luas A sama dengan B kali C. Kemudian luas B atau luas A-nya adalah 42, B kali C. Kemudian luas B yang ini, nah ini adalah B dikali D, panjang kali lebar. Luas B-nya adalah 63, berarti 63 adalah B kali D. Sedangkan luas D itu yang ini, yang D ini ya, adalah A kali C. Nah, luas D-nya adalah 18, jadi 18 sama dengan A kali C. Yang ditanya adalah luas C. Luas C itu ini ya, berarti A dikali D. A dikali D. Maka kita mencari berapa nilai A dan berapa nilai D. Nah, kita hubungkan di sini. Nah, di sini dulu kita sederhanakan. Maka B-nya adalah perkalian C, kita pindahkan ke kiri menjadi pembagi. 42 dibagi C. Jadi B-nya 42 dibagi C. Kita masukkan kemari ya, ke persamaan luas B. Atau B-nya kita rubah menjadi D sama dengan 63 dibagi B. Ya. Kemudian B-nya kita masukkan ke sini. Ya, ini kita sederhanakan dulu. 63 per B itu sama saja dengan 63 dibagi B. B-nya kita ganti dengan 42 per C. Ya. Jadi 42 per C kita substitusikan sehingga B-nya tidak ada lagi. Kemudian ini kita jadikan perkalian dengan catatan dibalik ya. Jadi dibalik yang tadinya 42 per C menjadi C per 42. Kemudian ini bisa dibagi 21 ya. Nah ini. 63 dibagi 21 adalah 3. 42 dibagi 21 adalah 2. Sehingga 3 dikali C dibagi 2. 3C per 2 ini adalah D. Ya. Kemudian D-nya. Kemudian A-nya di sini kita lihat ini D ya. D-nya. Kemudian A-nya. Nah C-nya kita pindahkan lagi kemarin menjadi 18 bagi C. Jadi A-nya adalah 18 per C. Kita masukkan kemari ya, A-nya adalah 18 per C dan D-nya adalah 8C per 2. Maka kita kalikan
18 kali 3C adalah 54C, 2 kali C sama dengan 2C. Nah, C-nya bisa habis ya. Jadi yang tinggal adalah 54 dibagi 2. 54 dibagi 2 adalah 27, maka jawabannya adalah yang C, 27 meter persegi. Itu adalah luas C. Bisa dipahami ya. Ini caranya agak panjang, mungkin nanti kalau sudah agak mahir, yang penting kalian mengerti caranya dulu, langkah-langkahnya ya. Itu nanti bisa dipersingkat sendiri sesuai dengan keseringan kita dalam mengerjakan soal-soal. Soal yang ke nomor 40 ya. Budi memiliki pita panjangnya 22,2/3 meter dan membeli lagi. Membeli lagi artinya bertambah ya pitanya, 14,5/6 meter. Pita itu akan dipotong-potong dan masing-masing panjangnya 3/4 meter. Banyak potongan tali seluruhnya adalah, nah, di sini kita buat banyak potongan tali, berarti panjang tali dibagi panjang potongan. Panjang talinya tadi pertama dia punya 22,2 meter. Dia beli lagi berarti panjang talinya nambah ya. 14,5/6 meter. Dibagi panjang potongannya adalah 3/4 meter. Maka ini kita jadikan pecahan biasa. 22 dikali 3 66, 66 tambah 2 68/3. 14 dikali 6 ini 60 84 tambah 5 89/6. Nah, ini kita jumlahkan kalau penyebutnya sudah sama. KPK dari 3 dan 6 adalah 6, maka penyebutnya kita jadikan 6. Ini tetap, maka yang ini harus berubah karena 3 berubah menjadi 6, maka 68-nya juga harus berubah. Oke. Caranya 6 dibagi 3 2 dari atas ini ya. 6 dibagi 3 2. 2 dikali 68 adalah 136. Nah, ini baru bisa kita jumlahkan. 136 ditambah 89 adalah 225/6 dibagi 3/4. Dibagi 3/4 ini harus kita jadikan perkalian dengan catatan ini dibalik. Yang tadinya 3/4 maka menjadi 4/3. Kemudian ini kita bisa bagi 2 ya. 6 dibagi 2 itu 3, 4 dibagi 2 itu 2. Sehingga 225 dikali 2, 3 dikali 3 ya. Ini adalah 450 dibagi 9. Jawabannya adalah 50. Inilah jawabannya. Demikian pembahasan soal-soal tentang bilangan. Sudah sedemikian banyak, semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan apabila kurang jelas, maka videonya bisa diputar kembali supaya bisa memahami. Demikian AF Channel belajar untuk berbagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan materi pembahasan soal-soal yang berbeda.